Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Rahmat yang dirahmati Allah, sahabat renungan hikam mutiara hati yang dimuliakan Allah, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jam'us Shaghir menuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalam bil khair huwa ad-du'a." Ucapan yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu adalah doa. Oleh karenanya, marilah kita bertutur kata dengan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebaikan, agar itu menjadi satu nilai penting bahwa setiap yang kita sampaikan, ucapan kita mengandung unsur doa. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam di edisi yang ke-6 ini itu menjelaskan bahwa kita manusia alangkah baiknya untuk ridho dengan pilihan Allah. Apa yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, la yakun ta'akhkhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan kamu berputus asa, sebab Dia Allah telah menjamin bagimu suatu ijabah, yaitu terkabulnya doa pada apa-apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan pada apa-apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Doa ini merupakan sebuah bentuk ibadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah janjikan pasti dikabul dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Tanda seorang mukmin sejati adalah saat ia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, kekuasaan Allah, daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri, artinya oleh tangan seorang mukmin itu sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Apa itu? Yaitu adalah sabar dan istiqomah dalam berdoa. Sebab doa tidak melulu persoalan duniawi, akan tetapi juga termasuk persoalan spiritual. Misalkan kita berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti ketika kita menginginkan sebuah makanan, ini muncul dalam hati kita sebagai objek karena baunya sudah tercium dari jauh. Sahabat mutiara hati yang dimuliakan Allah, hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran, kurang istiqomah, dan juga waham, kesalahpahaman tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawabannya? Bahwa sekalipun diriku, kata Rasul, dan seluruh malaikat memanjatkan doa kepada Allah, namun jika perempuan tersebut tidak tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai jodohnya,
maka keinginan sahabat itu tidak akan terwujud. Kenapa? Karena keinginannya untuk memiliki jodoh perempuan itu adalah sebuah isyarat akan objek yang telah Allah sediakan. Tetapi keinginan sahabat tadi agar berjodoh dengan perempuan pilihannya baru sebatas karena syahwat dan waham, kesalahpahaman yang muncul pada dirinya sendiri dan masih membara dan belum surut. Doa itu membutuhkan pengenalan diri atau ma'rifat kepada Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya, lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Allah berfirman, Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Artinya bahwa kita sebagai manusia nggak perlu kemudian seakan-akan memaksakan pilihan kita untuk terjadi. Ketika kita menginginkan keinginan, sampaikan pada Allah dan biarkan Allah yang kemudian memberikan dan membuat pilihannya. Ridolah dengan pilihan dari Allah. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, akuilah kebodohan tersebut, sehingga tidak memilih sesuatu yang hanya sepintas tampak baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya nanti. Karena itu, bila Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana memilihkan untukmu sesuatu, hendaknya ridho dan menerima pilihan Allah tersebut. Walaupun kelihatannya pahit dan kenyataannya belum sesuai dengan yang kita inginkan, namun itulah yang terbaik bagimu. Karena itu bila kamu berdoa kemudian belum Allah kabulkan keinginan itu, janganlah terburu-buru putus asa. Allah pun menegaskan, dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian Allah tegaskan kembali dalam Al-Quran, sungguh telah diterima doamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Apa doanya? Yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa secara istiqomah, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Quran Surat Yunus ayat 89. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu anhu memaknai ayat tersebut bahwa terlaksananya kebinasaan Fir'aun merupakan wujud terkabulnya doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang sudah dipanjatkan selama 40 tahun. Setelah 40 tahun dipanjatkan doa baru dikabulkan dan kebinasaan Fir'aun pun terjadi. Subhanallah. Kita baru berapa minggu, berapa bulan, dan berapa tahun saja meminta pada Allah, berdoa, kemudian kita merengek meminta itu segera dikabulkan. Nabi Harun dan Nabi Musa saja 40 tahun. Maka belajarlah dari hal-hal seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru serta mengatakan, dan dirimu tidak mengatakan aku telah berdoa dan tidak diterima. Jangan berkata demikian. Masya Allah. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, datang seorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu, syafakallah. Kemudian Abu Abbas terdiam dan tidak menjawab. Kemudian tamu tadi berkata lagi, Allah yu'afika. Maka sahabat Syekh Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak berdoa dan memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah berdoa dan memohon kesehatan kepada Allah, namun kenyataannya penderitaanku inilah yang kemudian termasuk kesehatan itu sendiri. Ketahuilah Rasulullah SAW pernah berdoa, sering berdoa dan memohon kesehatan kepada Allah. Namun apa kata Rasulullah? Bekas makanan beracun orang Khaybar yang dulu pernah aku makan itu selalu terasa olehku, dan kini waktunya urat jantungku putus. Subhanallah, maha besar atas segala kekuasaan Allah. Sahabat mutiara
hati yang dirahmati Allah. Mari kita belajar dari apa yang kemudian Imam Ibnu Athaillah sampaikan, bahwa lebih baik kita sebagai makhluknya Allah ridho dengan pilihan Allah, agar itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan yang terbaik dalam segala pilihan Allah, meskipun belum tentu baik menurut kita manusia, tapi itulah yang terbaik, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada keberkahan dan kemanfaatan dari edisi ke-6 karya Imam Ibnu Athaillah ini. Wal-'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.